Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, dan umumnya bernafas dengan menggunakan insang. Biasanya, tubuh ikan bersisik, bergerak, dan menjaga keseimbangan tubuhnya dengan menggunakan sirip. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada beberapa jenis ikan, yaitu ikan budidaya air tawar, ikan budidaya air laut, ikan hias, dan ikan laut. Sekarang, kita akan membahas tentang ikan budidaya air tawar. Terdapat beberapa contoh ikan air tawar yang biasa dibudidayakan, seperti ikan mujair dan ikan lele. Tahu nggak sih, pada 100 gram ikan lele mengandung kadar air sebanyak 78,5 gram, kalori sebanyak 90 gram, protein sebanyak 18,7 gram, lemak sebanyak 1,1 gram, kalsium sebanyak 15 mg, fosfor sebanyak 260 mg, zat besi sebanyak 2 mg, natrium sebanyak 150 mg, tiamin sebanyak 0,10 mg, riboflavin sebanyak 0,05 mg, serta niacin sebanyak 2,0 mg. Sedangkan pada 100 gram ikan mujair mengandung kalori sebanyak 89 gram, protein sebanyak 18,7 gram, lemak sebanyak 1 gram, kalsium sebanyak 96 mg, fosfor sebanyak 209 mg, zat besi sebanyak 1,5 mg, vitamin A sebanyak 20 mg, serta vitamin B1 sebanyak 0,03 mg. Di Indonesia, ikan banyak dimanfaatkan sebagai lauk. Hal ini dikarenakan kandungan gizi yang tinggi pada ikan. Ikan mengandung senyawa-senyawa yang berguna bagi tubuh, seperti protein, lemak, sedikit kandungan karbohidrat, vitamin, serta garam dan juga mineral. Komponen pada ikan didominasi oleh protein, sehingga menjadikan ikan sumber protein hewani yang sangat baik. Selain itu, protein pada ikan sangat mudah dicerna oleh manusia karena mengandung asam amino esensial. Asam amino esensial itu sendiri merupakan asam amino yang diperlukan oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari luar tubuh karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Dibandingkan dengan lauk pauk lainnya, seperti daging dan juga telur, ikan menjadi lauk pauk yang sangat baik dan disarankan untuk dikonsumsi. Kualitas ikan juga dipengaruhi oleh pakan yang diberikan kepada ikan-ikan yang diternakan. Namun, sangat disayangkan, pemberian pakan ikan yang tidak sesuai masih sering dilakukan oleh para petani. Sebagai contoh, pemberian bangkai unggas sebagai pakan ternak ikan lele. Pakan ikan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dari ternak yang dilakukan. Hal ini dikarenakan sebanyak 50% modal usaha digunakan untuk pengadaan pakan ikan. Pakan ikan juga merupakan unsur yang sangat penting karena pakan yang tepat akan dapat meningkatkan pertumbuhan serta kelangsungan hidup ikan. Pakan ikan yang baik adalah pakan ikan yang mengandung gizi maksimal untuk ikan, memiliki rasa yang disukai ikan, serta mudah dicerna oleh ikan. Sehingga pemilihan pakan yang tepat bagi ikan ternak sangat penting untuk dilakukan guna memaksimalkan hasil dari ternak ikan yang dilakukan. Terdapat beberapa jenis pakan ikan, yaitu yang pertama, pakan utama, di mana pakan utama ini merupakan pakan yang harus dipenuhi dan dibutuhkan oleh ternak ikan. Pakan utama ini biasanya berupa pelet yang telah diolah dan juga ditambahkan berbagai macam vitamin yang dibutuhkan. Terdapat dua jenis pelet, yaitu pelet apung dan juga pelet tenggelam. Yang kedua, ada pakan tambahan, di mana pakan tambahan ini merupakan pakan yang bersifat opsional dan dapat ditambahkan ataupun tidak. Pemberian pakan tambahan ini biasanya dilakukan pada budidaya pembesaran ikan. Pakan tambahan ini bisa berupa ayam tiren, ikan runcah, dan juga sayuran. Yang ketiga, pakan alami, di mana pakan alami ini merupakan pakan yang berasal dari alam, sehingga mengandung protein serta vitamin yang tinggi. Pakan-pakan alami yang biasa digunakan diantaranya seperti cacing sutra, keong, plankton, kutu air, dan juga mikroorganisme lainnya. Yang selanjutnya yaitu pakan buatan, di mana pakan buatan ini merupakan bahan yang dibuat dan difungsikan untuk kebutuhan tertentu. Pakan buatan ini biasanya diproduksi oleh pabrik dan setelahnya dilakukan komersialisasi. Bahan-bahan nabati pembuat pakan buatan ini seperti dedak halus, tepung daun, tepung jagung, serta tepung kedelai. Sedangkan bahan-bahan hewani yang biasa digunakan adalah minyak hati, minyak ikan,
tepung darah, dan juga tepung ikan.